Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 27 ya. Nah, di sini ada pemanas air yang punya daya, di sini daya 210 watt, ya kan? Digunakan untuk memanaskan 2 liter air. Ingat, kalau air 2 liter berarti masanya juga 2 kilo ya. 2 kilogram. Ini udah dibahas juga di kelas tadi. Nah, di sini massa jenis air 1000 kg per meter kubik ini sebenarnya bantuan aja untuk buat yang nggak hafal kalau 2 liter itu 2 kilo gitu ya. Makanya kalau kalian udah hafal, maka informasi ini sebenarnya nggak usah gitu ya. Kalian udah tahu kalau 2 liter itu sebenarnya 2 kilo. Nah, kalau jenis air di sini, C-nya itu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Perkirakan lama waktu yang diperlukan untuk kenaikan suhu sebesar 36 derajat Celcius. Ini kenaikan suhu ya, berarti adalah perubahan suhunya langsung udah dikasih tahu 36 derajat Celcius gitu. Nah, di sini kan ada pemanas air. Ini adalah pemanas listrik, ya kan? Jadi bentuk konservasi energi atau perubahan energi yang ada di sini adalah energi listrik, ya kan? Dipakai untuk memanaskan air. Berarti energi listriknya diubah jadi kalor, jadi Ki, ya kan? Nah, sedangkan kalian harus ingat bahwasanya hubungan daya dengan energi adalah daya itu kan energi per waktu. Berarti kalau ini kita kali silang ke situ, kita dapat P kali T adalah energi, ya kan? Maka energi listrik adalah P kali T, dengan P-nya ini adalah daya listrik. Oke, daya listrik dikali T sama dengan kalor yang rumusnya macet MC delta T. Oke. Kenapa kita perlu ini? Karena tadi dikasih tahu dayanya, ya kan? Nah, daya listrik di sini dikasih tahu 210 watt. Waktunya mau kita cari. Masanya udah ada 2 kilo. Kalor jenisnya 4200, ya kan? Perubahan suhunya 36. Nah, di sini bisa kita coba kerjakan. Di sini aku ganti warna, pakai hitam aja. 0 ini dicoret, ya kan? 21 dibagi 21 dapat 1. 42 dibagi 21 kan dapat 2, karena masih ada telur 1, berarti 20, ya kan? Berarti T-nya adalah 2 dikali 20 dikali 36. Ya, kalau ditanya dalam sekon, ya udah, ini kalian kali aja semua, nanti satunya sekon. Tapi di sini biar lebih cantik, aku ubah aja satunya jadi menit ya. Ini kan satunya sekon ya. Kalau dijadiin menit diapain? Dibagi sama 60, karena 1 menit kan 60. 1 menit kan 60 detik ya kan? Berarti 2 dikali 20 dikali 36, aku bagi 60. Biar agak cantik, biar hasilnya jadi menit. Gitu ya. Nanti ini telurnya aku coret. 6 sama 36 dapat 6 ya kan? Berarti 2 kali 2 4 dikali 6 dapat di sini 24 menit. Nah, ini. Hasilnya jadi lebih bagus. Kalau ini kalian kali gitu kan, nggak masalah. Kalau kalian mau kali 2 kali 20 kali 36 nggak masalah juga. Hasilnya tapi nanti agak gede ya kan. Jadi 1440 sekon gitu. Ini hasilnya kayak gini gitu. Jadi ya tergantung nanti optionnya atau pertanyaannya diminta dalam apa gitu ya. Ini juga boleh, ini juga boleh. Oke, lanjut ke nomor 28. Nah, nomor 28 ini udah aku ulang juga tadi waktu kita belajar di kelas ya. Di sini fungsi kerja logam adalah 2,2 elektron volt. Cahaya disinari memiliki panjang gelombang lambda dan frekuensi F. Ingat bahwasanya energi yang diberikan foton itu sama dengan apa? W ditambah EK ya kan? W ditambah EK. Dimana ingat diagramnya yang aku udah jelasin tadi. Jadi kita kasih energi ke lempeng logamnya. Kemudian kalau energinya lebih besar atau seminimalnya sama dengan fungsi kerja, W-nya ini ya, W-nya fungsi kerja ya. Fungsi kerja, fungsi kerja. Kalau minimal sama ya dengan fungsi kerja, maka elektron yang di sini akan lepas. Kalau yang diberikan bahkan lebih gede daripada fungsi kerjanya, ya, maka elektronnya akan lepas semakin cepat. Nah, nanti akan dikonvert jadi energi kinetik. Aku udah jelasin ini berkali-kali ya di kelas ya. Jadi, sekarang di sini kita ditanya nih, energi cahaya minimal ya kan yang diperlukan agar elektron lepas. Berarti seminimal-minimalnya ya kan energi foton itu harus sama dengan fungsi kerjanya dong. Ya enggak? Karena kalau nilainya sama, maka elektronnya baru bisa lepas. Oke, contoh misal di sini punya fungsi kerja, aku kasih contoh lagi ya, 100 joule. Kalau kita kasih energi foton 80 joule bisa lepas nggak? Nggak bisa, karena ini adalah syarat minimum. Jadi supaya dia bisa lepas, at least nilainya 100 joule ya kan, minimal gitu. Maka nilainya W. Dan ingat, fungsi kerja itu punya rumus ya kan, H dikali F0, di mana F0 ini adalah frekuensi ambang. Kalau nggak gitu HC per lambda, di mana C ini kecepatan cahaya, lambda ini adalah ini lambda 0 ya, yaitu panjang gelombang ambang gitu ya.
Nah, di sini karena yang ditanya adalah energi cahaya minimal yang diperlukan agar elektron lepas dari logam, berarti kan seminimal-minimalnya tadi sama dengan fungsi kerjanya. Yang mana fungsi kerja udah dikasih tahu di soal. Itu berapa? 2,2 elektron volt. Tapi di sini diminta nih ubah elektron volt menjadi joule. Dan kalian harus tahu di sini udah ada datanya ya. Dan aku udah jelasin juga di kelas bahwasannya 1 elektron volt itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Maka di sini diubah aja. 2,2 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, nanti satuannya udah jadi joule sekarang. Gitu ya. Nah, 2,2 dikali 1,6 adalah 3,52 kali 10 pangkat min 19 joule. Ini adalah jawaban untuk yang nomor A. Oke ya. Nah, sekarang yang nomor B nih. Frekuensi cahaya minimal yang diperlukan agar elektron lepas dari logam. Nah, tadi kan udah dibilang ya, minimal at least ya, dia senilai dengan fungsi kerjanya atau energi ambang. Maka kalau kita mau cari frekuensi pakai rumus yang ini. W sama dengan HF 0 gitu ya. HF 0 gitu kan. W-nya udah punya nih tadi. Berapa nilainya yang ini? 3,52 dikali 10 pangkat min 19. Ya kan? Terus hanya 6,6. Nah, ini udah ada nih, hanya tetapan Planck, ya kan? 6,6 dikali 10 pangkat min 34 dikali F0. Ini yang mau kita cari. Nah, mungkin ini akan menjadi pertanyaan. Kak, perlu nggak sih ini? Kak, ini yang untuk yang fungsi kerja, kita pakainya yang mana sih yang dimasukin ke rumus HF ini? Apakah kita masukin yang ini, yang dalam joule, atau yang dalam elektron volt? Jawabannya yang dalam joule. Kenapa? Karena kalau ingat nih, di sini tetapan Planck, di sini tuh satuannya dalam joule. Maka di sini juga harus joule. Nggak boleh di sini elektron volt gitu ya. Maka harus sama gitu ya. Maka di sini nanti kalau kita hitung ini kali silang aja ke bawah ya. Jadi 3,52 dikali 10 pangkat min 19 per 6,6 dikali 10 pangkat min 34. Ini frekuensinya ya. 10 pangkat min 34 bisa naik ke atas ya. Nanti dia jadi positif. Nah, yang pertama kita hitung dulu ini ya. 3,52 dibagi sama 6,6 ya. Hasilnya itu sekitar 0,53. Ya kan, ini 10 pangkat min 19. 10 pangkat min 34 naik ke atas jadi 10 pangkat 34. F0 gitu ya. Ini dicoret nih dapat 15 sisanya kan. Gitu, sisanya 15 berarti 0,53 dikali 10 pangkat 15. 15 ya, F0. Atau kalau mau dirapiin lagi hasilnya berarti 5,3 dikali 10 pangkat 14. Itu F0-nya, satuannya Hertz karena frekuensi. Gitu ya. Nah, ini adalah hasilnya tadi 5,3 kali 10 pangkat 14 Hertz. Nah, yang C ini sama yang ditanya, panjang gelombang yang diperbolehkan agar elektron lepas. Berarti yang ditanya apa? Lambda nolnya, gitu ya. Berarti ya udah dimasukin aja. W sama dengan HC per lambda. W-nya tadi berapa? 3,52 ya kan? Dikali 10 pangkat min 19 hanya 6,6 dikali 10 pangkat min 34 ya kan? C-nya 3 dikali 10 pangkat 8 per lambda. Nah, ini tukeran tempat aja ya dua orang ini ya. Itu lambda sama 3,52 ini, maka lambdanya dapat 6,6 dikali 10 pangkat min. Ini berapa yang tadi ya? 34 ini ya? Bentar, 34. Ketinggalan. Dikali 3 kali 10 pangkat 8 per 3,52 dikali 10 pangkat min 19. Nah, ini kalau kita hitung ya, 10 pangkat min 19-nya naik ke atas ya, jadi positif. Kita pisah dulu, 6,6 sama 3 dipisah sama 3,52 dipisah dulu. Nah, yang 10 pangkatnya dikumpulin sendiri. 10 pangkat min 34. Ini 10 pangkat 8, 10 pangkat 19, gitu ya. Maka di sini kita punya berapa tuh berarti? 34 di min 34 tambah 8 tambah 19, berarti 7 ya. Berarti 10 pangkat min 7 ini ya, gitu. Nah, ini tinggal nih 6,6 ya kan? 6,6 dikali 3 ya kan? 6,6 dikali 3 dibagi sama berapa nih? Ini angkanya agak jelek ya. 6,6 kali 3 dibagi sama 3,52. Aku pakai kalkulator aja ya. Dibagi 3,52 hasilnya dapat 5,625 kali 10 pangkat 7. Satuannya meter. 10 7 lagi. Min 7 ya, min 7. Nah, ini hasilnya. Ya, 3 kali 10 pangkat min 7. Jadi yang ini tadi dapat 10 pangkat min 7, nah yang ini dapat 5,625 gitu. Nah, kadang hasilnya itu nggak ada guys. Kalau dalam bentuk itu ya, dalam bentuk meter ini jarang gitu ya. Seringkali dalam bentuk nano, kalau nggak gitu angstrom ya. Ini aku coret yang ini aja ya. Ini aku hapus lagi ya, aku hapus. Kalian kalau mau yang mau nge-screenshot jawabannya tinggal diputar ke belakang aja gitu ya. Ini aku hapus aja karena nggak muat ya. Nah, jadi kalau kalian tahu di sini
Tadi aku bilang ya, biasanya satuannya dalam nano. 1 nanometer itu 10 pangkat min 9 meter. 1 angstrom, A ada kepalanya di sini 0 ya, itu 10 pangkat min 10 meter. Nah, tadi di sini lambdanya, kita punyanya kan segini ya, lambdanya. Lambdanya tadi berapa? 5,625 dikali 10 pangkat min 7. Nah, kalau kita mau ubah ke nano, berarti kan kita kali 10 pangkat min 2, terus bawahnya juga kita kali 10 pangkat min 2, biar ini nanti jadi 10 pangkat min 9. Kenapa kita kali ini? Ya ini nggak, kalau nggak kita kali ini kan nggak masalah juga, ini kan 1 ya kan? Gitu. Jadi nanti di sini 5,625, ya kan? Nanti jadi 10 pangkat min 9, 10 pangkat min 2-nya naik ke atas. Jadi 10 pangkat 2. 100 ini kan, kali yang ini. Jadinya 562,5, 10 pangkat min 9-nya berubah jadi nanometer. Nah, gitu. Jadi 562,5 nanometer. Ini lebih bagus hasilnya, gitu ya. Perihal hitung-hitungan ini, ya kan, hitung-hitungan ini aku udah jelasin bolak-balik juga di kelas gitu ya. Kalau masih ada yang bingung silahkan PC aku aja, oke? Nah, ini nomor 29 ya. Kompor listrik bertuliskan 400 watt 220 volt. Berarti di sini ada dayanya udah 400 watt. Kemudian udah ada tegangannya 220 volt, ya kan? Digunakan untuk memanaskan air 500 gram. Masanya 500 gram. Oke. Ini 500 ya, 500 gram atau 0,5 kilo ya kan. Dari 10 sampai 60, berarti perubahan suhunya dikasih tahu nih. 10 sampai 60 berarti perubahan suhunya berapa? 50 derajat ya kan. Kalau jenis air C-nya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka berapa lama waktu ya kan. Nah, di sini kan sama konsepnya kayak soal-soal yang tadi ya, yang di awal tadi ya. Energi listrik ya kan diubah jadi kalor, yang mana kita tahu daya sama energi hubungannya adalah P sama dengan E per T. Maka di sini kita tahu E itu P kali T kan. Ya nggak? Ini kita kali silang ke situ aja kan T-nya. Maka di sini kita bisa tulis nih energi listrik sebagai daya listrik, ya kan? Dikali waktu sama dengan kalor. Kalornya apa? Macet. MC delta T ya kan? Daya listriknya di sini adalah berapa nih daya listriknya? 400, ya kan? Waktunya mau ditanya. Masanya berapa? 0,5. Di sini berapa C-nya? 4200. Dikali delta T-nya berapa? 50 derajat Celcius ya kan. Nah, ini tinggal dihitung aja nih. Berarti 0,5 sama 50 kan 25 ya gitu. Nah, berarti 25 aku kali aja sama 4200 gitu ya, 4200. Maka di sini dapat 105,000 gitu ya. Ini 400T. Maka T-nya tinggal 105,000 dibagi aja sama 400 ya kan. Telurnya coret 2. 1050 dibagi 4 berapa tuh? Dibagi 4 ya. 1050 dibagi 4. Hasilnya aku pakai kalkulator aja dapat 262,5 sekon. Nah, ini waktunya gitu ya. Gitu. Sebenarnya nggak terlalu sulit ya, ini konsepnya sama-sama aja kayak yang tadi gitu. Oke, kita geser ke nomor 30. Nah, ini juga udah sempat kita bahas di kelas ya. Sebuah pabrik membuang limbah ke sungai dengan debitnya, di sini ada debitnya berapa? 0,1 meter kubik per sekon. Limbah tersebut mengandung logam berat timbal, konsentrasi di sini kasih tahu konsentrasi berapa tuh? 5 mg per liter. Berapakah laju pembuangan timbal ke sungai dalam kilogram per hari? Nah, ini kalau kita lihat di sini kan ini meter kubik satuannya siapa? Satuannya volume. Sekon satuannya siapa? Satuannya waktu. Berarti kan volume bagi waktu. Ya kan? Sedangkan ini 5 mg satuannya siapa? Miligram satuannya massa. Liter satuannya siapa? Satuannya volume. Ya kan? Sedangkan yang ditanya di sini adalah kilogram per hari. Kilogram satuannya massa, hari satuannya waktu. Berarti M per T. Kita ingin dapat bentuk M per T. Nah, M per T ini bisa kita dapatkan dari mana? Kalau dari info yang dua ini, ya sudah jelas. Berarti dari yang ini, M per V, kita kali sama V per T. Ya nggak? Yang mana nanti kalau dia kecoret, jadi M per T, ya nggak? M per T, ya kan? Nah, tapi gimana nih berarti cara ngalinya? Nah, ini harus teliti nih. Di sini, berarti tinggal kita kali aja kan. 5 mg per liter dikali sama 0,1 meter kubik per sekon. Diubah dulu meter kubiknya sama liter biar sama. Aku ubah aja ke liter biar gampang ya. Liter ini berapa? Liter itu kan dm pangkat 3, ya kan? Nah, kalau kita tahu meter ke dm pangkat 3 kan cuma turun 1. Ya kan? Berarti dikali 10. Tapi jangan lupa karena dia pangkat 3 dipangkatin 3 gitu ya. Jadi di sini nanti 5 mg liter itu tadi dm pangkat 3, ini 0,1 dikali 10 pangkat 3 ya kan? Meter pangkat 3-nya jadi dm pangkat 3.
per sekon gitu kan. dm pangkat 3 nya bisa dicoret ya kan. Ini tinggal 0,1 dikali 1000 kan 100 ya kan. 100 kali 5 berarti 500 miligram per sekon. Nah ini tinggal di convert aja miligram ke kilogram. Harus ingat ya yang ini ya, tangganya ini ya kan, kilogram, hektogram, dekagram. Ini kok meter sih? Hektogram, dekagram, ya terus gram ya kan. Habis itu desigram, terus sentigram, terus miligram ya kan gitu kan. Nah ini miligram nih. Sedangkan di sini mintanya kilo, berarti naik berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naik 6. Ya kan? Berarti 500 ini miligram supaya jadi kilogram kita harus kali dengan 10 pangkat min 6 karena naik 6 kan, berarti kali 10 pangkat min 6 ya kan. Nah habis itu dari sekon ya kan kita ubah ke hari. Gimana dong sekon diubah ke hari itu gimana? Nah kalian harus tahu satu hari itu kan 24 jam ya kan, sedangkan 1 jam itu adalah 3600 detik atau 3600 sekon ya kan. Berarti 24 dikali 3600 berapa tuh? 3600. Kalau dikali 3600 berarti satu hari sama dengan 86.400 sekon. Kalau ini aku kali silang ke bawah, maka aku punya 1 per 86.400 hari, ya kan? 1 per 86.400 hari sama dengan 1 sekon. Maka sekon yang ini bisa aku ubah jadi yang mana? Yang ini kan, supaya jadi hari satuannya kan. Per 1 per 86400 hari gitu kan. Nah, ini bisa naik ke atas nih, karena kan seper ya. Jadi, hasilnya 500 dikali 86400 kali 10 per min 6, satuannya kilogram per hari. Ya, kilogram per hari. Nah, ini tinggal kita hitung aja nih. Ini kan telurnya 2, ini 2, berarti 4 kan. Coret sama min 6 masih sisa min 2, ya kan? 5 dikali 864, ya kan? Itu hasilnya 4320, ya. 4320 dikali 10 per min 2. Ya berarti tinggal dibagi 100 saja berarti ya. Jadi hasilnya 43,2 kg per hari. Nah ini jawabannya. Oke, semoga nggak ada yang bingung. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya nomor 31. Sebuah danau tercemar oleh limbah pertanian yang mengandung pupuk fosfat. Konsentrasi fosfat di danau tersebut ada nih 2 mg per liter. Jika volume danau adalah ini konsentrasi ya, aku tulis konsentrasi segini, terus volume danaunya adalah 1 juta, 1 juta ya, 1 kali 10 per 6 meter kubik gitu ya. Berapakah total fosfat yang terkandung di dalam danau tersebut gitu. Nah, sekarang kita lihat aja ini ya, sebenarnya kan yang ditanya berapa fosfat yang terkandung, dan ditanya dalam kilogram. Nah, ini kalau kita lihat, miligram itu kan satuannya massa, sedangkan liter satuannya volume, berarti kan M per V, ya enggak? Sedangkan volume itu ya volume gitu kan. Berarti supaya dapat dalam kilogram alias dalam massa, berarti caranya gimana? Ya gampang, M per V kita kali aja sama V biar kecoret. Nanti hasilnya M doang. Ya kan? Nah, berarti intinya apa? Ya udah 2 ini kita tinggal kali aja. Gitu kan? Berarti 2 mg per liter kita kali aja sama 1 dikali 10 pangkat 6 karena 1 juta tadi kan meter kubik gitu. Nah, gimana cara convertnya? Sama kayak tadi, meter kubik sama ini harus bisa dicoret. Liter itu kan dm pangkat 3 ya. Nah, jadi tadi ingat meter ke dm turun 1 ya kan, berarti dikali 10 karena dia pangkat 3 pangkatin 3. Gitu ya. Berarti di sini 2 mg sama dengan 2 mg per dm pangkat 3 ya kan. Di sini 1 dikali 10 pangkat 6, ini dikali 10 pangkat 3 dm pangkat 3. Gitu kan ya. Jadi ini bisa dicoret ini. Ya kan? Maka di sini dapat hasilnya 2 mg dikali 10 pangkat berapa ini? 10 pangkat 9. Satuannya adalah miligram. Nah, terus miligram kita mau ubah ke kilogram. Tadi ingat tangganya gimana? Habis kilogram, hektogram, ya kan, dekagram, terus apa lagi? Gram, ya kan? Terus desigram, sentigram, miligram. Berarti naik berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naik 6 berarti dibagi 1 juta ya kan, atau dibagi sama 10 pangkat 6 gitu ya. Ini kalau ada miligram lagi. Dibagi 10 pangkat 6. Ini tinggal dicoret aja. Ya kan? Satuannya nanti udah berubah jadi kilo gitu ya. Berarti ini dicoret dapat sisa 3 ya kan. Berarti 2 dikali 10 pangkat 3 kilogram atau 2000 kilogram. Ini jawabannya gitu ya. Jadi tinggal di-convert aja gitu ya. Ini tinggal diubah-ubah aja gitu satuannya. Sama kayak soal nomor 31.
Oke, sekarang nomor 32. Cepat rambat gelombang di air laut dipengaruhi oleh kedalaman air. Di daerah pantai yang dangkal, cepat rambat gelombang dapat melambat akibat gesekan dengan dasar laut. Jika panjang gelombangnya, berarti lambdanya di sini 10 meter dan frekuensinya 0,2 Hz, ya kan? Berapakah cepat rambat gelombang di air tersebut? Nah, ini simple ya. Sebenarnya cepat rambat gelombang atau V, velocity, itu adalah lambda dikali frekuensi. Ini rumus yang pakem udah. Ya, jadi tinggal dipakai aja. Lambdanya 10, frekuensinya 0,2. Ya udah dapat 2 meter per sekon, gitu ya. Itu jawabannya. Sekarang nomor 33. Nomor 33 gimana nih? Sebuah sungai tercemar oleh tumpahan minyak. Minyak tersebut membentuk lapisan tipis di permukaan air. Jika luas permukaan tumpahan minyak adalah 1 km ini ya, 1 km kuadrat ya. Berarti ini luasnya ya kan? Dan tebalnya 1 mili gitu. Jadi tebalnya 1 mili. Jadi dia bentuknya tabung gitu kan. Ini tebalnya 1 mm, sedangkan luasnya adalah 1 km kuadrat. Berapakah volumenya? Ya, volume kan simpel. Volume kan apa? Luas alas kali tinggi kan. Luas alasnya berapa? 1 km kuadrat ya kan. Tingginya berapa? 1 mm. Nah, tapi mintanya dalam liter. Ingat liter itu apa? dm pangkat 3. Berarti ya udah diubah aja semuanya ke dm gitu ya. Nah, ini aku bikin gini aja biar nggak bingung. Bikin tangga lagi. Ya kan? Kilometer. Ini kenapa kebanyakan? Kilometer, ya kan? Hektometer. Terus dekameter, ya kan? Meter. Terus desimeter, sentimeter, milimeter gitu ya. Nah, pertama kilometer dulu kita ubah ke dm. Turun berapa? 1, 2, 3, 4. Turun 4. Berarti dikali 10 pangkat 4. Tapi karena dia kuadrat, dikuadratin. Jadi 10 pangkat 8 gitu ya. Berarti 1 dikali 10 pangkat 8. Satuannya udah jadi dm pangkat 2. Milimeter diubah aja. Berarti naik berapa? 1, 2. Berarti dikali 10 pangkat min 2. Karena dia naik kan. Jadi 1 dikali 10 pangkat min 2. Satuannya dm. Gak usah dikuadratin karena dia kan pangkat 1 di sini kan. Maka di sini dm kali dm berarti kan jadi dm pangkat 3. 10 pangkat 8 ya kan sama 10 pangkat min 2 dapatnya 10 pangkat 6. Jadi bisa dibilang yang tumpah berapa? 10 pangkat 6 atau 1 juta dm pangkat 3 atau 10 pangkat 6 liter gitu ya. Oke. Nah, kemudian nomor 34. Sebuah instalasi pengolahan air limbah IPAL memiliki efisiensinya 80%. Ya kan? Dalam menghilangkan kontaminan dari air limbah. Nah, di sini air limbahnya yang masuk ke IPAL, dia punya konsentrasi kontaminan 100 mg per liter. Berapakah konsentrasi kontaminan pada air limbah yang keluar dari IPAL? Nah, jadi instalasi pengolahan limbah ini, dia punya efisiensi dalam menghilangkan kontaminan itu sekitar 80%. Jadi 80% kontaminannya itu hilang. Ya kan? Jadi dari air limbah yang kumannya banyak ya kan, di 80%-nya dihilangin gitu ya. Nah, yang ditanya adalah berapa konsentrasi kontaminan pada air limbah yang keluar. Berarti yang bocor kan, yang masih belum tersaring. Berarti berapa? 20%. Ya kan? Berarti kan cuma 20% yang keluar, ya kan? Karena 80%-nya kan kesaring, ya kan? Berarti dari 100 mg per liter dikali 20% aja, alias dikali 0,2 ya kan? Kan 20% kan 0,2 ya, atau aku tulis aja deh 20% gitu kan. Berarti 100 dikali 20 per 100 gitu kan. Karena persen kan per 100, coret aja. Berarti dapatnya berapa? 20 mg per liter. Ini adalah sisa kontaminannya yang masih keluar. Ya, yang masih ada gitu. Nah, sekarang ini nomor 35. Nomor 35 ini nanti aku kasih ini ya. Jadi dari guru kamu ngambil dari website ini kan. Aku udah sempat bilang juga di pas pemantapan gitu ya. Ini nanti aku kirim PDF coret-coretannya juga. Dan nanti di PDF kalian bisa langsung klik di link ini. Kalian pencet aja nanti langsung diarahin ke link yang itu gitu ya. Nah, ini soal nomor 35. Yaitu apa? Hutan yang dijadikan area perkebunan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan dan kestabilan ekosistem di daerah tersebut. Karena terbentuknya perkebunan dapat mengakibatkan apa? Nah, ini kan soalnya kelihatan kayak isai ya. Sebenarnya soalnya itu ABC-an yang ini soalnya, gitu ya. Jadi pertanyaannya masih sama gitu ya. Cuman ABC-annya di sini. Nah, tapi di sini kalau kalian perhatikan, hutan yang dijadikan area perkebunan dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan dan kestabilan ekosistem. Oke ya, fokusnya kemana? Ke sini, keseimbangan dan kestabilan ekosistem.
di daerah tersebut. Karena terbentuknya area perkebunan menyebabkan apa? Pertama, berkurangnya tumbuhan yang menyerap karbon dioksida. Ini benar, tapi tidak sesuai dengan konteks soal. Karena konteks soal adalah tentang keseimbangan dan kestabilan ekosistem. Ya, berarti ini salah. Karena di sini kan fokusnya ke menyerap karbon dioksida, berarti kan lebih ke pemanasan globalnya. Ya kan? Hilangnya fungsi hutan sebagai penyuplai oksigen, ini juga sama. Salah. Meskipun sebenarnya dia benar, secara realnya dia benar, tapi untuk konteks ini dia salah. Karena fokusnya lebih ke pemanasan global. Yang benar adalah yang C, yaitu adalah meningkatnya jumlah bukan yang C juga salah. Karena meningkatnya jumlah populasi hewan salah justru ya. Yang di sini yang benar yang D maksudnya, yang D ya. Menurunnya keanekaragaman hayati. Karena hutan yang penuh dengan keanekaragaman ketika dia ditebang dan digunakan untuk perkebunan, maka keanekaragamannya berkurang dan hanya terfokus ke tumbuhan-tumbuhan yang ada di perkebunan itu doang. Gitu ya. Gitu. Jadi yang benar yang D, bukan yang C, sorry. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 36. 36 ini soal yang ini ya, soal aslinya yang bawah ini ya, gitu. Yang ABC-annya. Jika penggunaan zat-zat pewangi ruangan, yaitu obat nyamuk semprot, yang mengandung aerosol, lemari es, dan yang merupakan bahan pendingin, freon tidak dibatasi, dampak yang mungkin terjadi apa? Nah, jadi dari bahan-bahan ini, mereka itu mengandung yang namanya CFC, klorofluorokarbon. Yang mana klorofluorokarbon ini akan mengakibatkan ozon berlubang. Kan, ozon berlubang. Yang mana ozon itu fungsinya untuk melindungi bumi dari sinar UV. Ya, jadi bahaya kalau semisal terlalu sering ini menggunakan ini karena nanti CFC-nya makin banyak gitu kan. Jadi intinya apa? Penggunaan ini berpengaruh terhadap meluasnya lubang ozon. Jawabannya yang B, gitu ya. Nah, sekarang nomor 37 sama ini soalnya ABC-an dan soal aslinya yang ini gitu ya. Jadi kita fokus ke yang baca ini aja. Pembakaran bahan bakar fosil untuk berbagai kepentingan ternyata dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yang serius. Karena apa? Ingat, bahan bakar fosil adalah bahan organik. Yang mana kalau dibakar ya kan, kalau kita bakar maka akan menghasilkan polutan CO2. Gitu ya. Jadi intinya adalah polutan CO2 dari gas ini ya kan, polutan gas CO2 akan menyebabkan pemanasan global. Karena CO2 ini nanti akan terperangkap di atmosfer bumi, sehingga panas bumi yang seharusnya diteruskan ke atmosfer nggak bisa, malah dipantulin lagi, gitu ya. Gitu. Jadi ini jawabannya nomor 37. Kita gas ke nomor 38. Soalnya sama yang ini ya soalnya, gitu. Penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan di lahan pertanian dapat berdampak pada ekosistem perairan. Dampak yang akan terjadi apa, gitu kan? Kalau pupuk-pupuknya itu semakin banyak, maka dia akan memicu populasi alga. Maka alga atau banyak ya yang tumbuhan yang ada di danau ya, yang di perairan itu akan tumbuh secara pesat gitu ya. Jadi ini jawabannya. Oke. Nomor 39 ini apa nih? Pembakaran bahan bakar fosil. Ini ya soalnya. Pembakaran bahan bakar fosil untuk berbagai kepentingan ternyata dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yang serius. Nah, soalnya ini sama kayak yang ini, stopnya sampai sini. Nah, untuk soal yang dikasih guru kalian ditanya, sebabnya apa? Kalau soal aslinya adalah, apakah polutan yang ditimbulkan dari pembakaran bahan bakar fosil tersebut? Nah, jadi yang ditanya kalau soal aslinya, polutan apa sih yang ditimbulkan dari pembakaran bahan bakar fosil? Aku udah jelasin tadi, kalau pembakaran bahan bakar fosil adalah CO2 yang paling banyak, ya kan? Karena dia adalah bahan organik, gitu ya. Nah, di sini bagaimanakah pengaruh meningkatnya konsentrasi karbon dioksida? Nah, ini tadi ya kan CO2 di atmosfer terhadap metabolisme tanaman. Jelaskan. Nah, ini soal aslinya kayak gini. Jawabannya ini teman-teman bisa baca sendiri ya, agak banyak. Karena videonya aku record udah hampir 30 menit. Jadi teman-teman bisa coba baca di sini aja ya. Gitu. Ini untuk yang nomor 40. Tumpahan minyak dari kapal motor atau tanker di laut akan menyebabkan kematian fitoplankton yang hidup di ekosistem pantai dan laut. Hal ini akan menyebabkan apa? Soalnya sama kayak ini ya. Fitoplankton itu adalah makanannya zooplankton, ya kan? Jadi kan fitoplankton itu makanannya zooplankton. Kalau fitoplanktonnya mati, maka rantai makanannya nggak bisa gerak, ya kan? Maka si zooplankton nggak bisa makan. Akhirnya apa? Populasinya menurun. Jadi yang D, penurunan populasi zooplankton. Gitu ya. Nah, sekarang nomor 41, soal hasilnya yang ini. CO2 dapat menyebabkan efek rumah kaca jika kadarnya di atmosfer meningkat dan menyebabkan peningkatan suhu bumi yang disebut dengan pemanasan global.
Efek rumah kaca ini dapat ditanggulangi dengan cara apa? Ya, kalau CO2-nya terlalu banyak, maka yang kita lakukan adalah penghijauan. Karena semakin banyak tumbuhan, ya kan, maka CO2 itu akan diserap oleh tumbuhan dan akan diubah jadi oksigen, ya kan. Jadi penghijauan, gitu ya. Memperbanyak kendaraan bermotor salah, pembakaran hutan apalagi, penebangan hutan apalagi, penggunaan freon apalagi, gitu ya. Gitu ya. Jadi yang benar yang D. Jadi soal aslinya tuh ada ABC-nya kayak gini ya, gitu. Nah, ini nomor 42. Energi cahaya masuk ke dalam energi cahaya matahari masuk ke dalam komponen biotik melalui produsen dan diubah menjadi energi kimia. Organisme yang mempunyai peran mengubah energi tersebut apa? Ya kan? Ini soalnya kayak ini tadi sama. Organisme apa yang punya peran mengubah cahaya matahari menjadi cahaya kimia? Itu kan berarti apa tuh? Dari cahaya matahari jadi energi kimia. Berarti kan proses fotosintesis, ya nggak? Proses fotosintesis. Berarti siapa yang fotosintesis itu? Ya tumbuhan hijau, gitu ya.